Chandler is a menorah, right? And saying, hey, an extraordinary thing is doing this. Not human. There are Actually, amphitheater at Ephesus. there are these letters to the just communities actually. Okay. Dan inilah adalah salah satu reruntuhan dari gereja Efesus itu. Ini sisa-sisanya peninggalan dari jemaat gereja Efesus. Jadi tempat ini dipercaya sebagai kubur Yohanes. Ya, ini community Efesus. Itu ada castle di situ. Ya, shalom, salam sejahtera. Sekarang saya ada di kota yang dikenal sebagai kota Efesus, yaitu kota yang tertulis di dalam Perjanjian Baru di kitab Wahyu mengenai surat Tuhan Yesus kepada 7 gereja. Surat yang pertama adalah kepada jemaat di Efesus, kepada gereja Efesus. Dan inilah adalah salah satu reruntuhan dari gereja Efesus itu. Jadi sebetulnya tidak ada gereja yang benar-benar mewakili, jadi bangunan yang mewakili gereja abad pertama tersebut pada waktu Yohanes menerima wahyu. Yang ada adalah community Kristen di kota Efesus, dan kota Efesus sendiri adalah kota yang besar, dan gereja yang di belakang saya ini reruntuhannya adalah pada abad ke-6. Emperor Trajan was one of the 5 good emperors of Roman history. Those 5 emperors used to belong to the same family. I mean, family dynasty. The dynasty. That was during that dynasty, the borders of Roman Empire, all about Asia Minor, huge empire. So Trajan was one of them and was a warrior emperor. He fought against different civilizations. Dacians, for example. Dacia, today, country of Romania. In Chandler is a menorah, right? Menorah It shows us Efesus. that. Yeah, Linda, come closer, please. Yes, I would like to see that. See that standing like this? 3 just circles makes 6 and one more 7 arms on it. And they used to put lamps in, of course, this inscription. Of course, in Sardis and everywhere in Judaic times, they put bronze things to do, right? To put some oil lamps and making 7 lamps in flames, right? I say flames, sorry for that, lightning, right? And we understand and we say that storm. So just see, people felt themselves helpless in face of those powers. And saying, hey, an extraordinary thing is doing this. Not human. So they began to create in their minds this great power, undepictable power. There are Actually, amphitheater at Ephesus. there are these letters to the just communities actually. Okay. How do you get them? So those letters, even Revelation actually, some parts discussable, but makes the New Testament altogether, right? So those letters are very valuable too.
So it was this location actually where Saint Paul preached in here and also in his friend's school. What kind of school was that? Philosophy school. A Torah teaching. Preached there too. It was a theological school. Kind of. To some sculptures there. I mean, all high reliefs. You can see that, right? City of Ephesus. It was dedicated in the name of Memmius. Memmius was an Ephesian name. But he was grandson, not as I'm sorry for that. He was grandson to Sulla. Sulla. Sulla was a great tyrant, general of Roman times. So, to Sulla helped, I don't know what kind of help, to the city. So, Ephesians just erected that one. Mercury's gate. This is the second gate, another gate. Another gate. What can you guess? Two figures on the left and right side. One man is keeping a lion's head. Medea. Lion. A very huge, powerful lion. Hercules. The guy over there depicted is Hercules. Ya, dan ini kota Efesus sekarang. Ya, jadi di tengah pegunungan. Kota Turki termasuk kota yang termasuk modern ya. Dan dia pernah menguasai Middle East, yaitu Turkismen, Ottoman. This is the entrance to the Basilica, right? Yeah. Saint John Basilica. Pintu masuk ke Saint John Evangelist. Yohanes Evangelis, ya, murid Yesus. Oke. Dan inilah adalah salah satu reruntuhan dari gereja Efesus itu. Jadi sebetulnya tidak ada gereja yang benar-benar mewakili, jadi bangunan yang mewakili gereja abad pertama tersebut pada waktu Santo Petrus Yohanes menerima wahyu. Yang ada adalah community Kristen di kota Efesus, dan kota Efesus sendiri adalah kota yang besar, dan gereja yang di belakang saya ini reruntuhannya adalah pada abad ke-6. Kalau kita melihat dari keterangan di sini, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa di belakang sana adalah gereja Santo Yohanes yang ditemukan pada tahun sekitar 600 Masehi, dan di dalamnya ada ditemukan, dikatakan di situ makam dari Yohanes Evangelis. Dan mari kita masuk ke dalam.
Jadi Efesus sendiri sebetulnya adalah suatu nama kota di provinsi Izmir di Turki, atau kalau di mana Alkitab disebut sebagai Asia Timur. Dan tidak diketahui gereja yang awal pada abad pertama itu yang mana, tetapi kota Efesus sendiri sudah dikenal adalah suatu community Kristen abad pertama karena penyebaran agama Kristen. Efesus adalah kota yang penting di dalam sejarah kekristenan karena di Efesus terjadi konsili atau meeting antara para pemimpin Kristen dan akhirnya menciptakan beberapa doktrin utama dari kekristenan. Salah satu hal yang menarik di tempat ini adalah keterangan tentang kehidupan Yohanes ini. Disebutkan di sini bahwa menurut sumber dari konsul di Efesus pada tahun 430 sesudah Masehi, Yohanes datang kemari bersama Ibu Maria pada tahun 37 dan 48 Masehi. Dan kemudian Paulus datang ke tempat ini juga pada tahun 55 sesudah Masehi dan mendirikan congregation. Dan Yohanes kemudian datang ke Asia pada tahun 67 sesudah Masehi. Yohanes kemudian diasingkan ke Pulau Patmos dan kemudian dia menulis Kitab Wahyu, dan dia kembali ke Efesus di kota ini pada tahun 95 Masehi. Dia menghabiskan waktunya, akhir hayatnya di tempat ini, di Hagia Souk Hill, di Bukit Hagia Souk, dan di mana dia menulis Injil dan surat-suratnya. Kemudian dia meninggal pada usia ke-100 dan ia dikuburkan di sini. Kemudian pada tahun sekitar 300-400 Masehi didirikan monumental tomb di atas kuburnya. Dan kemudian sebuah basilika, yaitu tempat ini gereja Basilika Santo Yohanes ini didirikan di atas tempat ini. Dan tempat yang dipercaya sebagai kubur itu ada di sini. Jadi tempat ini dipercaya sebagai kubur Yohanes. Ya. Jadi di sini. Nah, di sana itu yang kita lihat di gambar tadi, castle-nya dan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Dan St. John Basilika Yohanes tadi
ada di sebelah selatan dari castle itu. Ini sisa basilika itu. Nah, jadi dari Basilika St. John tadi, kalau di rekonstruksi adalah seperti ini sebetulnya. Ya. The Church of St. John.